Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila Fatmawati, STP MSI, dosen tetap program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Agribisnis. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Agribisnis pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Manajemen Agribisnis merupakan mata kuliah wajib dengan kode MKK KAGR 36. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Agribisnis yaitu membahas pengantar mengenai pengaplikasian prinsip-prinsip manajemen agribisnis dan keterampilan dalam konteks fungsi manajemen. Perkuliahan Manajemen Agribisnis diselenggarakan dengan pendekatan DAI atau Delivery Interaction Assessment. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan serta mengunduh tugas secara online melalui platform e-learning UMU Kebumen, yaitu e-kampusumnu.com. Sementara diskusi interaktif dan juga studi kasus dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu ceramah interaktif dan diskusi kelompok, di mana ceramah interaktif bertujuan untuk pemahaman konseptual mahasiswa, sedangkan diskusi kelompok untuk mendorong kerjasama dalam menyelesaikan studi kasus. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moral, etika dan kepribadian yang baik dan peka terhadap masyarakat dan lingkungan dalam menguasai ilmu manajemen agribisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori ilmu manajemen agribisnis dan menerapkan dalam membina dan mengembangkan jaringan kerjasama, mengorganisasikan, memanajemen, mengevaluasi di dalam maupun di luar lembaganya. Yang ketiga, mahasiswa bertanggung jawab dan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam bentuk dan pola hubungan komunikasi, membuat desain pesan, serta mempresentasikannya dalam lingkungan bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam merumuskan strategi memecahkan permasalahan iklim dan agroklimat. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai bentuk dan pola hubungan komunikasi, membuat desain pesan, serta mempresentasikannya dalam lingkungan bisnis, serta membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaga secara efektif. Materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Agribisnis meliputi: yang pertama, pengertian agribisnis dan manajemen agribisnis; yang kedua, pembangunan agribisnis; yang ketiga, manajemen dan badan usaha agribisnis; yang keempat, prinsip ekonomi dalam agribisnis; yang kelima, teori permintaan dan penawaran; yang keenam, aplikasi teori permintaan dan penawaran; yang ketujuh, time value of money; yang kedelapan yaitu pengambilan keputusan dalam agribisnis; yang kesembilan, pemasaran dalam agribisnis; dan yang kesepuluh adalah strategi pemasaran agribisnis. Media pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Agribisnis meliputi: yang pertama adalah RPS, yang kedua Diktat, yang ketiga PowerPoint, yang keempat studi kasus dan artikel ilmiah, dan yang keempat adalah video pembelajaran dengan kuliah hybrid melalui Zoom ataupun Google Meet. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Manajemen Agribisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sensi ya teman-teman semuanya. Ibu panggil Ahmad Rosikul Aziz, Wadia Ulhaq, Miftahun Naimah,
Afifah Sunteresia, Uni Robingatul Hasanah, Asifah Nur Akmalia, Siti Fatimah, Trinur Karimah, Satrianing Putri, Ahmad Lauzangi Wafa, Eva Ayu Septiani, Sulis Septianingsih, Sofi Nurhaini, Muhammad Yasir Lana, Faidatul Isna, Ella Fatihah, Arif Ramdaniko, Ahmad Wildan Karim. Alhamdulillah. Kita ulas lagi ya materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari terkait pengambilan keputusan dalam agribisnis, di mana manajer mempunyai peran dalam mengambil keputusan dari beberapa rencana yang sudah diterapkan, yang akhirnya dipilih yang paling terbaik. Nah, sekarang di materi kita hari ini, kita akan membahas terkait pemasaran dalam agribisnis. Oke, jadi di pemasaran itu bahas apa sih? Jadi di pemasaran itu merupakan aliran produk secara fisik, berarti di sini ada pengangkutan, ada penggudangan, dan juga ekonomi. Ekonomi berarti arahnya kepada bagaimana jual belinya atau transaksinya dari produsen melalui perdagangan perantara dan konsumen. Jadi konsumen sebagai perantara terakhir dari suatu produk. Pemasaran juga merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang tadinya melibatkan pedagang-pedagang perantara, di mana dibuat individu ataupun kelompok dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Dengan cara seperti apa? Menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Jadi diciptakan karena sebelumnya belum ada dan mau diadakan, yang akhirnya ditawarkan yang disesuaikan nanti dengan pihak yang bersangkutan. Nah, untuk pertukaran produk bagaimana, Bu? Misalnya produk itu tidak sesuai, nanti kita coba ditukar dengan barang yang lebih bagus. Gitu. Jadi pemasaran di sini melibatkan banyak kegiatan yang berbeda. Jadi tidak cuma barang langsung didapat terus dijual, ada juga yang menambah nilai produknya dengan cara diolah gitu, sehingga nanti produknya bisa lebih bernilai tambah, terutama untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak pada sistem tersebut. Jadi untuk kegiatan pemasaran diantaranya ada distribusi. Distribusi berarti alur barang sampai ke konsumen. Transportasi adalah alat. Pengemasan adalah salah satu alat pengawetan agar barang mempunyai umur yang panjang. Pemberian label untuk identitas dari produk, standarisasi berarti sesuai dengan keamanan pangan ya, sesuai dengan ketentuan, dan grading. Jadi diberikan harga sesuai dengan grade atau kualitas keseluruhan sehingga harganya mungkin akan berbeda-beda. Untuk konsep pemasaran ada 5 ya teman-teman. Ada konsep berwawasan produksi. Berarti di sini lebih ke hasilnya tuh mau seperti apa. Yang diharapkan dari konsumen jelas produknya itu mudah didapat, selanjutnya murah harganya. Bagaimana cara mencapai hal tersebut? Berarti dengan peningkatan efisiensi produksi, jadi penggunaan bahan baku yang banyak sekaligus agar nanti efisien tadi, dan luas distribusinya, jadi penyebarannya juga banyak. Yang harapannya nanti mudah didapat dan murah. Sedangkan yang kedua adalah konsep berwawasan produk. Berarti di sini berfokus pada produknya. Nah, produk yang ditawarkan itu seperti apa? Yang bermutu. Jadi dia punya kualitas yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang paling penting dari itu juga adalah kinerja yang terbaik. Jadi produknya itu konsisten. Kalau itu makanan berarti rasanya sama terus, kayak gitu. Dan ada inovatif lainnya, misalnya semakin tahu kayaknya desainnya udah jadul, nah akhirnya diganti dengan yang sesuai dengan yang kekinian tuh seperti apa. Nah itu juga menjadi daya tarik, walaupun produknya mungkin masih sama atau dikembangkan dalam segi jumlah. Contohnya di mie instan ya, kan kalau makan satu bungkus nggak cukup ya, kurang ya. Akhirnya ada inovasi yang satu bungkus isinya 2 minyak, gitu. Itu contoh inovasi. Kemudian yang ketiga adalah konsep berwawasan penjualan. Berarti ini berorientasi pada bagaimana penjual itu mendapatkan konsumen.
Nah, konsumen ini dibiarkan nanti bisa mengakses produk yang mereka inginkan dengan cara usaha penjualan melalui promosi. Promosi sekarang banyak sekali, bisa dilihat dari perjalanan kalian pergi ke perjalanan teman-teman, terus juga di internet itu juga, di sosmed terutama itu sangat banyak yang dilingkan ke akun yang khusus untuk penjualan produk. Selanjutnya terkait konsep berwawasan pemasaran, berarti ini arahnya bagaimana produk itu sampai ke pasar. Nah, pasarnya bukan sembarang pasar, tapi pasar sasaran yang diinginkan. Sehingga apa? Sehingga nanti memuaskan. Jadi pasar sasaran itu jumlahnya nanti akan disesuaikan kebutuhan pelanggan dan juga ada pemasaran yang terorganisasi sehingga nanti mendapatkan keuntungan. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu pemasaran dalam bermasyarakat, di mana kita hidup bermasyarakat dan untuk mendapatkan pemenuhannya dengan produknya mirip sehingga saingannya juga banyak. Yang paling penting dalam konsep ini berarti kita harus bisa mempertahankan produk kita dan meningkatkan kesejahteraan dalam apa? Dalam segi kualitas dan juga harga. Jangan sampai harganya tidak konsisten. Kalau ada kenaikan ya tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk ciri-ciri produk agribisnis itu biasanya sifatnya musiman. Contoh tadi rambutan. Rambutan tuh nggak bisa kita akses setiap waktu. Terus apalagi yang tidak bisa setiap waktu? Durian. Itu juga ada musimnya. Mungkin yang nggak ada musimnya kayak pisang ya. Pisang itu bisa sewaktu-waktu kita dapatkan. Apalagi produk luar juga banyak yang masuk juga. Gitu. Dan produksinya juga terpencar. Kalau terpencar begini berarti nanti berarti fokus dari penjualannya tuh belum banyak, produknya tidak bisa kita dapatkan terlalu banyak begitu karena tadi terpencar-pencar. Jadi setiap petani punya lahan yang sedikit, jadi hasilnya kurang banyak, makanya di sini jadi dasar terbentuknya kelompok tani. Kemudian produk hasil pertanian itu biasanya bersifat berat, nggak cuma berat juga gede, sehingga di sini akan didukung dengan transportasi yang besar juga begitu. Kemudian pengambilan banyak tempat, kita harus mengakses ke beberapa tempat untuk dapat misalnya si kubis kayak gitu ya. Kita harus memperhatikan terkait tempat. Dan juga produk pertanian itu sangat cepat dan mudah rusak. Habis rusak nggak bisa balik lagi. Nah, untuk konsep ini pemasaran dari yang dipaparkan berarti ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan, di mana nanti diterapkan dalam produk yang bermutu dan berkinerja baik, dan menitik beratkan pada kepuasan nilai mutu, dan yang terakhir adalah terkait pertukaran dan transaksi. Jadi endingnya dari pemasaran ya ada pembelian. Untuk peningkatan kegunaan bisa digunakan dari segi bentuk, jadi ada perubahan bentuk ya dari susu menjadi mentega, berarti nanti di sini ada pembaharuan produk, ada inovasi produk di mana mentega ini waktu expirednya jauh lebih panjang biasanya dibanding susu. Kemudian dari segi waktu, nah untuk bahan segarnya tetap awet, salah satunya bisa menggunakan kaleng. Gitu. Terus yang ketiga terkait tempat, nah ini dari Kolaka ke Fak Jayapura itu ada perpindahan tempat yang harapannya nanti ya mendapatkan konsumen di luar tempatnya gitu. Dan yang keempat yaitu terkait kepemilikan. Jadi awalnya punya produsen, kemudian nanti dijual ke penjual, yang akhirnya ke konsumen. Penjual di sini tak selalu dia membeli, bisa juga sistem titip gitu ya, titip sehingga produk itu nanti berhubungan langsung tetap ke produsen. Dan untuk fungsi pemasaran, yang pertama adalah fungsi penukaran atau pertukaran, yaitu produk harus dijual sekurang-kurangnya 1 kali dalam proses pemasaran. Agar apa? Agar tahu terkait pengalihan hak kepemilikan. Nah, di situ akan ada penawaran, permintaan, di mana pihak-pihak yang terlibat yaitu pedagang, distributor, agen, terus pedagang antar kota, pedagang pengecer, dan konsumen. Nah, harga ini menyesuaikan dengan jumlah volume yang diambil. Jadi kalau misalnya pedagang pengecer itu nggak bisa harganya sama pedagang antar kota.
Biasanya lebih miring yang pedagang antar kota. Jadi yang langsung berhubungan dengan produsen dan jumlahnya banyak itu biasanya harganya lebih miring seperti itu. Karena memang mau dikonsumenin sama yang lain. Jadi perlu rantai yang panjang. Kemudian untuk fungsi fisis, yaitu tadi ada pengangkutan, penyimpanan, dan juga yang terakhir adalah pemrosesan. Jadi pengangkutan di sini berarti menuju ke tempat konsumen, penyimpanan berarti barang yang musiman tadi disimpan agar ada sepanjang tahun, dan pemrosesan lebih kepada nilai tambah. Jadi ada pengolahan. Untuk fungsi penyediaan sarana, yang pertama terkait informasi pasar, jadi ada sumber produsen nih, punya harga berapa yang akhirnya nanti memasang beberapa tarif akhirnya ke konsumen. Jadi konsumen akan mendapatkan harga terakhir dari beberapa harga yang sudah ditanggung oleh produsen. Kemudian ada standarisasi mutu, yaitu bahwa standar ini harus dipenuhi agar aman bagi konsumen. Nah, untuk bentuk segar itu agak lebih sulit karena produknya itu macam-macam dengan kualitas produk yang beda-beda, sehingga standar ini dengan sistemnya biasanya pakai grading. Untuk pembiayaan, itu ada lembaga keuangan negara ataupun swasta yang biasanya kebijakan ini terkait kredit ringan, bantuan modal, dan lain sebagainya. Dan yang keempat terkait penanggulangan resiko. Jadi untuk resiko fisis itu yang sering dialami ada angin, kebakaran, banjir, pencurian. Nah itu hal-hal yang tidak diinginkan ya, tapi bisa terjadi pada proses resiko fisis tadi, pengangkutan, penggudangan, dan pengangkutan, penggudangan, dan juga pengolahan hasil. Itu ada resikonya. Di gudang bisa kebakaran, bisa kebanjiran, ya kan, pencurian. Di jalan bisa kena angin, kena banjir juga, seperti itu. Dengan untuk resiko pasar, itu kalau kita sudah menjual, biasanya resikonya tidak laku, terus harganya jatuh. Ada posisi kayak gitu ya, karena agribisnis itu harganya nggak sama terus gitu, sehingga harganya bisa jatuh sejatuh-jatuhnya sampai nggak ada harganya juga ada pernah kalau panen raya kayak gitu. Terus juga persaingan yang ketat antar pedagang, sehingga untuk mengurangi resikonya, untuk resiko fisis bisa mendaftarkan ke asuransi, juga nanti produknya dilakukan pengemasan yang tepat dengan komoditas tersebut. Kemudian transportasinya dilengkapi dengan pendinginan sehingga nanti lebih awet sampai ke konsumen, dan juga pemasangan tanda bahaya. Seperti tanda segitiga yang biasa ada di truk-truk besar gitu ya, untuk menandai bahwa barang yang dibawa itu berat dan banyak gitu, dan mungkin bisa beresiko juga. Dan yang kedua, resiko pasar itu bisa ditanggulangi dengan diversifikasi usaha. Jadi usahanya nggak cuma satu ya, jadi ada beberapa untuk memodali produk usaha yang kurang laku misalnya seperti itu, atau dengan kontrak di muka. Jadi jelas ketika pengambilan barang itu sistemnya seperti apa, ngambil dulu bayar nanti atau seperti apa, sesuai dengan kontrak di awal. Kemudian untuk biaya pemasaran, berarti ini kan pembayaran konsumen itu ternyata diberikan kepada konsumen akhir gitu, di mana nanti dalam biaya ini dikeluarkan pada proses pemasaran itu diantaranya ada transportasi, terus ada pengemasan, terus ada merek dagang, bahkan ada pajak dari resiko kerusakan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, jadi teman-teman nih beli di supermarket, di situ tertera di dalam struk itu ada tulisan PPN, jadi teman-teman sudah menanggung pajak. Dan sebenarnya harga itu sudah kena juga di biaya transportasinya, kan produsennya bukan dari kota dong, biasanya dari desa. Nah itu dari setiap perantara tadi sudah mengambil keuntungan sampai ke konsumen akhir tadi. Jadi ada pengurangan nanti di biaya transportasi, pengemasan, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh membeli sudah di harga yang tertinggi. Kalau harga produsen tidak setinggi itu. Sehingga kalau diterapkan, jadi kita membaca terkait saluran pemasaran. Jadi perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir, contohnya itu di jeruk. Jadi petani menjual ke tengkulak, biasanya nanti tengkulak dikumpulkan di pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang pengecer,
yang akhirnya ke konsumen. Jadi semakin panjang nanti akan semakin besar juga biaya pemasaran yang ditanggung oleh konsumen. Contoh, petani menjual jeruknya 8.000, dibeli sama tengkulak harganya dijual ke tengkulak harganya 9.000. Nanti di Pedagang Kumpul juga tambah tinggi lagi karena ada biaya pemasaran. Tadi ada transportasi, bahkan ada pengemasan lebih. Jadi mereka menanggung itu. Kan petani ngumpulin nih, nanti yang bungkusin kan si tengkulak. Nah, bungkusnya itu kan dibeli sama tengkulak. Nah, itu dibebankan ke pembeli berikutnya yang akhirnya paling besarnya di konsumen. Akhirnya si jeruk itu yang awalnya 8.000 sama konsumen dibelinya sampai 12.000 atau 13.000 seperti itu. Nah, untuk margin pemasaran ini melihat pada selisih harga di tingkat produsen dengan tingkat konsumen. Jadi tahu berapa sih perbedaan yang diterima petani sama yang dibayarkan oleh konsumen. Oke, sekarang kita ada tugas diskusi terkait kebijakan pemerintah, yaitu ada kebijakan harga, kebijakan pemasaran, dan struktural dan kebijakan impres daerah tertinggal. Oke, kita bagi ya kelompoknya ya teman-teman, nanti bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Oke, Ibu panggil kelompok 1 nanti ada Aziz, Asifa, Wafa, dan juga Lana. Kelompok 2 ada Fuad, Fatima, Eva, dan juga Isna. Untuk kelompok 3 ada Miftahu, Trinur, Sulis, dan Elok. Dan kelompok 4 nanti ada Kuni, Tria, Sofi, Arif, dan juga Wildan. Jadi kelompok tadi, kelompok 1 berarti bahas kebijakan harga, kelompok 2 kebijakan pemasaran, kelompok 3 kebijakan struktural, dan yang keempat nanti kebijakan impres daerah tertinggal. Seperti itu ya teman-teman, sudah jelas? Oke, nanti langsung berkumpul ya dengan kelompoknya ya. Kebijakan harga dari pemerintah itu kalau di kelompok kami ada 3. Itu yang pertama, jika kondisi harga itu rendah, terutama untuk produsen dan konsumen. Kebijakannya yaitu produsen bebas untuk mengatur keputusan dan tingkat produksi itu ditekankan atau dipaksakan kepada produsen tersebut. Yang kedua, jika harga rendah untuk konsumen, maka kebijakannya yaitu harga produsen yang akan nantinya dilindungi. Yang ketiga, jika harga tinggi untuk konsumen dan produsen, maka keadaan ini bisa untuk mungkin di kebijakan pemerintah itu ada ekspor dan impor, untuk menaikkan hasil atau penghasilan negara lah. Untuk menambah devisa negara. Oke, terima kasih jawabannya yang sangat baik Mas Wafa. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok kedua itu membahas kebijakan pemasaran. Dari kelompok 2 siapa yang mewakili menjawab ini dari kelompok 2? Bagaimana terkait kebijakan pemasaran? Ya, untuk kebijakan pemasaran sendiri dari pemerintah yaitu mencakup serangkaian strategi dan tindakan yang bertujuan untuk memasarkan produk pertanian secara efektif, di mana para pemasar itu melakukan pengembangan pasar dengan cara melelang dalam agribisnis, sistem resi gudang, kebijakan tarif dan non tarif impor. Seperti itu mungkin. Oke, untuk lebih mendapatkan konsumen yang lebih banyak ya, ada tarif impor dan juga ada resi gudang. Jadi kesediaan gudang dan harganya sudah jelas. Oke, jawaban yang sangat baik. Kelompok 2, kelompok 3 sudah siap? Siap. Kelompok 3 terkait kebijakan struktural. Oke, siapa dari kelompok 3 yang mewakili? Oke, Mbak Trinur. Seri diskusi yang kami jawab simpulkan yaitu kebijakan struktural pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian yang baru, serta perbaikan prasarana
dan juga persiapan dari pemerintah untuk pengembangan di petani itu sendiri. Untuk yang terakhir, untuk khusus impres daerah tertinggal kelompok 4, siapa nih yang mau wakili? Mas Wildan ya. Oke Mas Wildan, bagaimana kebijakan ini? Terkait kebijakan impres daerah tertinggal itu dari Kementerian sendiri, kebijakan impres daerah tertinggal itu diperlukan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan, terutama itu di desa-desa tertinggal. Terus merupakan program khusus yang telah ada di pedesaan atau perkotaan, dapat dipadukan dengan baik dengan program-program yang sektoral. Terus impres daerah tertinggal sendiri itu juga sangat diperlukan untuk mensentralkan program pemerintah, karena IDT diharapkan mampu meningkatkan wawasan kebersamaan dan partisipasi terhadap kegiatan yang kebersamaan dan partisipasi terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Nah, ini juga tujuannya itu ada beberapa, kayak tujuan utamanya itu pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, terus pembangunan berkelanjutan, koordinasi dan integrasi. Mungkin itu sih. Jadi kalau untuk impres daerah tertinggal ini kan difokuskan sama daerah-daerah yang bukan sektoral tadi ya. Jadi seperti di luar Pulau Jawa itu kan kurang dilihat. Nah, harapannya kan seluruh wilayah Indonesia itu semua merata. Dengan apa? Dengan semua terpusat semuanya, tetap program-program itu dimasukkan dan disampaikan oleh Mas Rahmat, tujuannya agar tidak ada pembedaan. Nah, itu kalau bisa seperti contohnya dulu di Papua itu harga bensinnya mahal ya, sekarang sudah sama rata sebetulnya. Oke, jawaban yang sangat baik untuk semua kelompok. Biar kepuas untuk kalian semua. Oke, mungkin mau balik ke posisi biasa atau mungkin kita closing dulu untuk materi kita dengan posisi sekarang, nggak masalah? Nggak masalah. Jadi materi kita hari ini sudah selesai dan nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait strategi pemasaran dalam bisnis yang sebenarnya kita singgung ya, kita singgung terkait SWOT, IPAS dan seterusnya. Itu akan dibahas satu persatu dan mungkin juga ada pencontohan manajemen pemasaran tadi yang salah satunya sudah dipublikasikan di penelitian Ibu, yang nanti bisa menjadi referensi teman-teman. Jadi itu dari Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis pada program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Unmul Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.